إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد hadirin wal hadirat yang saya hormati, pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, sahabat besar yang wafat pada tahun 73 Hijriah dan usia beliau 86 tahun. Abdullah ibn Umar ketika hijr itu dekat Ka'bah atau di area Ka'bah. Kemudian setiap satu orangnya meminta kepada Allah atau berharap dengan Abdullah, dengan Mus'ab, dengan Urwah, semuanya anaknya Zubair, dan dengan Abdullah ibn Umar. Kalau tidak salah saya belum menyebutkan dari siapa saja Abdullah ibn Umar meriwayatkan. Kalau jumlah hadisnya 630 dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita bersumber dari sahabat Abdullah ibn Umar. Adapun beliau meriwayatkan dari Nabi tentunya dari Abu Bakar, dari Umar, dari Uthman, dari Abu Dhar, dari Muadz ibn Jabal, dari Rafi' ibn Khadij, dari Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anhum. Semuanya adalah pembesar sahabat dan ulama sahabat. Artinya beliau menuntut ilmu kepada mereka semua. Adapun yang belajar kepada Abdullah ibn Umar banyak sekali. Di antaranya adalah Abdullah ibn Abbas, Jabir ibn Abdullah, Al-Aghar Al-Muzani. Adapun dari tabi'in tentu anak-anaknya seperti Salim, seperti Abdullah. Jadi Abdullah anaknya namanya siapa? Enggak, Abdullah, beliau punya anak namanya Abdullah juga. Jadi Abdullah bin Umar. Salim, Abdullah, dan Hamzah. Ada juga Bilal. Kemudian Abu Salamah dan Humaid, anaknya Abdurrahman ibn Auf. Mus'ab ibn Sa'ad. Sa'id ibn al-Musayyab, menantunya Abu Hurairah. Aslam. Aslam itu maulanya bapaknya. Jadi orang yang pernah menjadi budak kemudian dibebaskan oleh Umar dan senantiasa mendampingi Umar bin Al-Khattab. Kemudian yang berikutnya adalah Nafi' maula Umar, maula Abdullah. Nafi'
yang beliau pembantunya ataupun maulanya Abdullah bin Umar sendiri. Dan khalqun kathir, dan banyak dari para tabi'in yang mengambil ilmunya dari Abdullah bin Umar, karena beliau menjadi mufti selama 60 tahun. Sehingga beliau semakin berkurangnya para sahabat, beliau pun menjadi sahabat yang menjadi rujukan ketika para tabi'in mereka mendapatkan permasalahan. Di antaranya Marwan bin al-Hakam, pembesar dari Bani Umayyah, ketika Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah wafat di usia 21 tahun, setelah 2 bulan menjadi khalifah menggantikan ayahnya Yazid, maka Marwan datang kepada Abdullah bin Umar meminta supaya Abdullah bin Umar menjadi khalifah. Maka Abdullah bin Umar menolaknya, tidak mau. Sehingga ketika Marwan keluar dari rumahnya Abdullah bin Umar, dia mengatakan perkataan, "Al-mulku ba'da Abi Layla liman ghalaba." Kekuasaan setelah Abu Layla, yakni Muawiyah bin Yazid, bagi orang-orang yang menang. Jadi Abdullah bin Umar tidak mau menjadi khalifah pada saat itu. Itu yang belum saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian nama sahabat yang tercantum dalam hadis yang kita bahas dalam nomor 14, yaitu Hafsah bintu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, Ummul Mukminin, saudari kandungnya Abdullah bin Umar. Karena dalam hadis Abdullah mengatakan, saya naik ke rumahnya Hafsah. Maka kita sekarang membahas tentang siapa itu Hafsah. Maka Hafsah seorang yang telah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk al-muhajirat, orang-orang yang hijrah. Beliau adalah Quraisyiyah, beliau adalah dari Bani Adi. Dan beliau sebelumnya adalah istrinya Hunais ibn Hudzafah as-Sahmi. Maka pada tahun ketiga Hijriyah setelah perang Uhud, Hunais ini pulang setelah peperangan dalam keadaan terluka. Dan setelahnya wafat di kota Madinah. Maka Hafsah pun menjanda, dan setelah iddahnya selesai, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangi Abu Bakar dan menawarkan kepada Abu Bakar putrinya ini. Ini adalah contoh yang sangat baik, dan tidak boleh seorang itu gengsi ketika melihat ada seseorang yang kufu, pantas untuk putrinya, pantas untuk kakaknya ataupun adiknya. Ia datangi orang-orang tersebut, sebagaimana Umar ibn al-Khattab datang kepada Abu Bakar, menawarkan putrinya yang telah menjadi janda dan telah keluar dari iddahnya. Maka Abu Bakar diam saja. Setelah itu Umar pun tampak marah, bukan hanya kecewa, marah. Karena udah menawarkan tapi tidak ada jawaban ya, tidak ada jawaban tidak. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Utsman ibn Affan yang telah ditinggal wafat oleh Ruqayyah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Utsman pun pada saat itu mengatakan belum terpikirkan untuk menikah. Maka hal ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, yatazawwaju Hafsah man huwa khairun min Utsman. Akan menikahi Hafsah seseorang yang lebih baik daripada Utsman. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yatazawwaju Utsman man hiya khairun min Hafsah. Dan Utsman akan menikahi seorang perempuan yang lebih baik daripada Hafsah. Siapa itu? Ummu Kulsum, putrinya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Hafsah dan menikahi Hafsah radhiyallahu anha. Setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendatangi Umar bin Khattab. Kemudian beliau mengatakan, la tajid alayya fi nafsik. Janganlah engkau marah kepadaku. Ini adab-adab pergaulan. Apabila antum merasa ada indikasi kalau teman antum itu marah sama antum, jangan antum biarkan. Antum datang kepadanya menjelaskan satu sebab yang bisa jadi dia kecewa ataupun marah sama antum. Sebagaimana Abu Bakar merasa kekecewaan dan kemarahan Umar bin Khattab. Ketika ditawari, diam saja. Utsman ketika ditawari menjawab. Adapun Abu Bakar diam saja. Maka Abu Bakar datang kepada Umar menjelaskan sebabnya. Kata beliau, kata Umar, kata Abu Bakar, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Hafsah. Rasulullah itu beberapa kali menyebut di depanku tentang putrimu. Beberapa kali menyebut Hafsah, 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 menunjukkan bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang paling mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun mengatakan, "Falam akun li ufshiya sirra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dan saya tidak akan menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini antara rahasia Rasulullah dan Abu Bakar, maka Rasulullah tidak akan mengumbar rahasia tersebut kepada setiap orang. Walaupun yang mendatanginya adalah orang yang dekat dengan Rasulullah seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Falau tarakaha latazawwajtuha. Apabila Rasulullah itu saya pastikan tidak minat dan dia tidak menikahi Hafsah, pasti saya akan mengambilnya. Kata Umar, kata Abu Bakar, menunjukkan bahwasanya putri engkau itu istimewa. Saya diam, saya tidak berbicara, bukan berarti saya tidak suka, akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut nama Hafsah di depan Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang saya sebutkan mengikat 4 sahabat yang utama itu dengan ikatan perkawinan. Abu Bakar beliau jadikan sebagai seorang mertua. Umar beliau ikat dengan ikatan sebagai seorang mertua. Utsman beliau ikat dan jadikan sebagai menantu. Ali beliau jadikan sebagai menantu juga. Jadi 4 sahabat yang mulia radhiyallahu anhum diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ikatan pernikahan. Jadi semakin kuat hubungan di antara keempatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Hafsah dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ketiga Hijriyah. Rasulullah pertama menikahi Khadijah. Setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Saudah. Setelah Saudah, Rasulullah menikah dengan Aisyah. Dan semuanya terjadi di Mekah. Adapun setelahnya, setelah Rasulullah pindah ataupun hijrah ke kota Madinah, yang pertama dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dan beliau pun termasuk sahabat ya salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ahli ibadah. Sehingga pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalak Hafsah radhiyallahu anha. Artinya rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada gejolak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentalak Hafsah.
Maka turunlah malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, innallaha ya'muruka an turaji'a Hafsah ibn Umar. Hafsah binta Umar, afan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh engkau wahai Nabi Muhammad untuk rujuk kepada Hafsah. Karena beliau adalah ahli ibadah. Beliau adalah qawwamah, ahli salat malam. Beliau adalah sawwamah, ahli puasa. Ini langsung Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan nabinya untuk merujuk kepada Hafsah. Tidak dibiarkan keluar dari iddahnya menjadi perempuan yang asing, tidak. Dan Jibril mengatakan, fa innaha zaujatuka fil jannah. Karena Hafsah akan menjadi istri engkau di surga kelak. Beliau juga kemudian beliau sangat cerdas dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa menunjukkan kecerdasan beliau di dalam hadis-hadis yang sampai kepada kita, banyak sekali. Kemudian Hafsah ini wafat pada tahun 41 Hijriah ketika Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma menyerahkan khilafah kepada Muawiyah. Jadi pada bulan Jumadal Ula, pada saat itulah Hafsah radhiyallahu anha wafat. Kita masuk ke hadis. Hadisnya adalah raqitu yawman ala baiti Hafsah. Kata Abdullah bin Umar, suatu hari saya naik ke rumahnya Hafsah, saudarinya sendiri. Artinya beliau naik ke rumahnya Hafsah, kemudian fara'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buang hajat. Ketika Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma mengatakan beliau ini naik ke rumahnya Hafsah, memanjat ke rumahnya Hafsah, kemudian melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat, bukan berarti Abdullah melakukan hal tersebut secara sengaja, bukan. Akan tetapi ittifaqan, kebetulan saja, berkesesuaian. Ketika beliau naik ke rumahnya Hafsah, memanjat, kemudian secara kebetulan Abdullah bin Umar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat. Akan tetapi yang dilihat oleh Abdullah bin Umar bukan auratnya, bukan, akan tetapi hanya bagian atas saja. Sehingga apa yang dilihat oleh Abdullah bin Umar perkara-perkara yang pantas untuk dilihat oleh seseorang. Sehingga dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad, wa yahtamilu an yakuna an qasdin lita'allum ma'a amnihi lil-ittila' ala ma la yajuzu lahu al-ittila'u alaih. Bisa jadi, kata Al-Qadhi Iyad, ada kemungkinan Abdullah bin Umar melakukan hal tersebut secara sengaja dalam rangka untuk mengetahui kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Akan tetapi ketika beliau melakukan hal tersebut dengan keyakinan dari beliau bahwasanya dia tidak akan melihat sesuatu yang tidak pantas untuk dilihat. Jadi ini bukan mengintip, bukan. Secara kebetulan beliau naik kemudian melihat bagian atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Bukan aurat, bukan bagian bawah. Mustaqbil Syam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat, maka yang dilihat oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah menghadap ke Syam. Menghadap ke Syam artinya mustadbiral Ka'bah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelakangi Ka'bah. Padahal dari hadis
yang sebelumnya yang kita bahas, bahwasanya Rasulullah berkata, apabila kalian buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Wala tastadbiruha, dan jangan kalian membelakangi kiblat. Nah, yang dilihat oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membelakangi kiblat. Dan ini menjadikan khilaf yang sangat panjang sekali. Banyak sekali, panjang. Perbedaan para ulama sehingga disebutkan dalam kitab ini hampir 10 pendapat para ulama yang berkaitan tentang apakah boleh ketika buang hajat menghadap ke kiblat ataukah membelakanginya. Pendapat yang sangat panjang sekali. Pendapat yang paling kuat di antara pendapat yang banyak itu dua. Yang pertama, pendapat yang menyatukan dua hadis ini. Menyatukan dua hadis ini. Tidak boleh buang hajat, baik air besar ataupun kecil, menghadap ke kiblat. Tidak boleh. Akan tetapi ketika membelakanginya boleh. Karena menggabungkan di antara dua hadis yang bertentangan ini. Mana sih titik temunya? Titik temunya apabila menghadap ke kiblat tidak boleh. Baik itu ketika dia buang hajatnya di tanah lapang ataupun ketika dia di tempat khusus yang terhalang dengan tembok. Maka ini adalah pendapat yang menggabungkan di antara keduanya. Dan penulis kitab ini merojihkan pendapat yang pertama. Saya merojihkan yang kedua. Pendapat yang kedua bahwasanya menghadap ke kiblat dan membelakangi kiblat ketika buang hajat itu tidak boleh, haram. Baik ketika buang hajat itu di tanah lapang itu bisa jadi hutan. Kalau dalam kitab-kitab di padang pasir, bisa juga di lapangan, sawah, ya kan, toang, anggul, ya bisa jadi kan. Orang macam-macam, ada yang nggak tahan kalau kebelet. Wah, nggak kuat nih kalau sampai masjid terdekat ataupun pom bensin terdekat, tidak kuat. Udah di sini. Kadang-kadang. Nah, demikian pun hukumnya sama. Tidak boleh menghadap, tidak boleh membelakangi. Begitu juga ketika di bangunan, artinya ketika di kamar mandi, tidak boleh menghadap ke kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Dalilnya apa? Dalilnya yang pertama hadis Abu Ayyub tadi. Hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu sangat jelas sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Dan ketika melarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dengan perkataan. Maka dalam kaidah usul fiqh, ketika perkataan dari Nabi berbenturan dan berlawanan dengan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikedepankan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kemungkinan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak beliau perintahkan dengan perkataannya, ada kemungkinan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemungkinan saja, bukan dalil dalam pembahasan ini, bukan. Ada kemungkinan. Yang kedua, apabila perkara ini dibolehkan, yakni membelakangi kiblat dengan buang hajat dibolehkan, maka pastinya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskan hal tersebut dan melakukannya secara terang-terangan kepada para sahabat. Tidak mungkin seorang sahabat apabila hal tersebut dibolehkan, tidak mungkin seorang sahabat bisa mendapatkan hal tersebut hanya dengan cara sulit untuk mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dengan cara memanjat, dan yang mengetahuinya hanya Abdullah bin Umar saja. Apabila hal ini boleh, maka pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya di hadapan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan kepada para sahabat,
Dan ta'khirul bayan an waqtil hajati la yajuz. Dalam kaidah usuliyah bahwasanya menunda penjelasan ketika manusia membutuhkan penjelasan hal tersebut maka tidak boleh. Karena setiap orang melakukan hal tersebut. Maka tidak boleh ketika Rasulullah menunda penjelasan tersebut dan tidak menjelaskan kepada umat. Maka ketika Nabi SAW tidak menjelaskan dan melakukannya hanya secara sembunyi-sembunyi dan diketahui oleh Abdullah ibn Umar saja, maka menunjukkan bahwasanya perkara tersebut tidak menurunkan dari keharaman ketika seorang membelakangi kiblat dengan buang hajat. Dan ini bukan perkataan saya, kan, tapi perkataan Ibn Abdul Bar. Beliau mengatakan hal tersebut. Adapun sahabat-sahabat yang menjelaskan tentang dilarangnya untuk menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat, lebih dari satu, banyak. Seperti Abu Ayyub, seperti Salman Al-Farisi, seperti Abu Hurairah. Mereka menjelaskan bahwasanya Nabi SAW mengatakan tidak boleh membelakangi kiblat dan menghadap ke kiblat ketika buang hajat. Yang ketiga, dalil yang ketiga, bukan dalil ya, hujjah ya, artinya alasan. Yang ketiga, hikmah dari larangan tersebut adalah mengagungkan kiblat, mengagungkan Ka'bah. Maka apabila hikmahnya adalah mengagungkan Ka'bah, menghormati Ka'bah, maka yang paling selaras dengan hikmah tersebut, maka dilarang secara mutlak, baik menghadap ataupun membelakangi, baik di ruangan ataupun di tempat terbuka. Harus dikatakan bahwasanya itu semua dilarang. Dalilnya itu Abu Ayyub ketika sampai ke negeri Syam, beliau dapati tempat buang hajat itu menghadap ke kiblat. Maka beliau miring buang hajatnya, disiasati. Antum bayangkan pengagungan para sahabat kepada hadis-hadis Nabi SAW. Paham ikhwan? Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya para sahabat ridwanullahi alaihim senantiasa mengikuti keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menukilnya. Dan mereka, para sahabat dan kita pun meyakini bahwasanya itu semua keadaan yang di dalamnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena semua perbuatan, perkataan dan takrir diamnya Nabi itu semuanya adalah hukum syar'i. Dan Abdullah ibn Umar ini adalah sahabat yang dikenal sangat kuat sekali dalam bermutabaah, dalam mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di perkara-perkara yang seseorang tidak mendapatkan pahala darinya. Apa contohnya? Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut hanya secara kebetulan saja. Dan ini telah dilakukan oleh Abdullah bin Umar dan beliau pun, namanya para ulama, menjadikan dalil itu hanya perkataan Allah dan perkataan Rasulnya, adapun selainnya bisa diterima dan bisa ditolak. Tidak semuanya ditelan bulat-bulat menjadi dalil, tidak. Abdullah bin Umar misalnya beliau mengetahui bahwasanya Rasulullah pernah berteduh di tempat ini, kemudian sholat 2 rakaat. Beliau pun melakukannya. Ini dikritisi oleh para ulama. Kemudian Rasulullah pernah misalnya suatu ketika buang air kecil di satu tempat dan Abdullah bin Umar mengetahuinya. Beliau pun sampai tempat tersebut diam nunggu sampai buang air kecil. Jadi sangat kuat sekali berpegang teguh dan mengamalkan apa yang beliau lihat
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi beliau ketika menukil hadis itu sangat hati-hati sekali. Sehingga antum bayangkan beliau hidup 60 tahun sebagai mufti, sebagai orang alim, sebagai rujukan umat. Beliau hanya menyampaikan berapa hadis? Ada yang ingat? Tadi saya sebut. Ya, 630 hadis saja. 630 karena sangat hati-hati sekali. Sehingga murid-murid beliau pun yang di kota Madinah sangat hati-hati ketika berbicara hadis. Dan sangat berhati-hati juga ketika berbicara ayat-ayat Al-Quran. Karena mereka dapati seorang sekelas Abdullah bin Umar ketika berbicara ayat-ayat Al-Quran sangat hati-hati sekali dalam menafsirkannya. Pernah saya ceritakan ke antum, ketika Ikrimah, salah seorang tabi'in, yang beliau itu adalah muridnya Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Abbas salah satu keistimewaannya dan telah didoakan oleh Rasulullah sebagai penafsir Al-Quran. Maka beliau pun mendidik murid-muridnya seperti Ikrimah, seperti Sa'id bin Jubair, seperti Atha, seperti Mujahid. Mereka semua unggul dalam tafsir. Dan Ikrimah ini senantiasa dilatih oleh Abdullah bin Abbas untuk menafsirkan Al-Quran. Ayo tafsirkan, ayo tafsirkan. Karena Abdullah bin Abbas mendapati Ikrimah ini adalah seorang yang sangat cerdas sekali. Ketika dia duduk, diam saja, langsung paham apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas. Maka suatu ketika Ikrimah ini datang ke Masjid Nabawi. Maka para tabi'in pun berkumpul untuk mendapatkan ilmu dari Ikrimah ini. Maka begitu Ikrimah itu memulai darasnya, pelajarannya, dengan apa yang biasa beliau lihat dari Abdullah bin Abbas, apa yang beliau dilatih oleh Abdullah bin Abbas, maka beliau tampilkan di Masjid Nabawi. Maka pada saat itu para tabi'in atau tabi'ut tabi'in bengong, diam saja. Karena ini bukan sesuatu yang biasa dari mereka. Karena mereka biasanya mendapatkan dari siapa? Dari istri-istri Nabi, dari Abdullah bin Umar, dari Abu Hurairah, dari Zaid bin Thabit, sangat berhati-hati sekali dalam membahas Al-Quran. Maka Sa'id bin Musayyib atau Ibnu Musayyib pada saat itu bangun dari majelisnya. Kemudian memberikan isyarat, dengan satu isyarat saja maka majlisnya Ikrimah bubar, ditinggal oleh jamaah. Ditinggal langsung dengan satu isyarat saja oleh Sa'id bin Musayyib. Dengan satu isyarat saja, bubar. Bubar, udah ditinggal. Makanya Sa'id bin Musayyib mengatakan, salul ladzi la yakhfa alaihi syai'. Kalian bertanyalah kepada orang yang tidak mengetahui satu perkara apapun. Yang dia maksud adalah Ikrimah ketika kejadian tersebut. Dan perkataan ini dibawakan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam muqaddimah beliau di kitab Tafsir Qur'anil Azim. Yang kedua, yu'khadhu minhu isti'malul kinayati biqada'il hajati 'anil bauli wal gha'id. Bolehlah kita menggunakan kiasan dengan menggunakan kata buang hajat untuk mengganti kata kencing ataupun saya menyebutnya malu ghaid, buang air besar ya. Ada perkataan-perkataan yang tidak mungkin kita tampilkan di majelis ini atau di forum-forum resmi. Maka di dalam hadis ini kita bisa menggunakan kata-kata kiasan dengan menggantinya dengan kata yang bisa diterima ketika kita mengatakannya dimanapun saja, walaupun itu maksudnya. Pelajaran yang ketiga, dibolehkan untuk seseorang buang hajat di tempat yang tidak disiapkan untuk buang hajat, selama aman auratnya, selama tidak mengganggu orang lain. Yang keempat, dibolehkan untuk mengabarkan tentang perkara yang seperti yang kita bahas dalam hadis. Artinya perkara-perkara yang biasanya tidak pantas untuk dibahas, tidak pantas untuk disebutkan.
Akan tetapi dibolehkan menyebutkan hal tersebut dalam rangka untuk bersuri tauladan dan mengamalkannya. Karena apa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam beda dengan diri selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kelima, dibolehkan untuk kerabat-kerabat dari istri mereka melakukan perkara yang lebih lapang ataupun lebih luas daripada selain mereka di rumah ipar mereka. Bahkan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang bisa jadi apabila dilihat itu adalah perkara yang malu untuk dibahasnya dan disebutkan. Akan tapi apabila yang melakukannya dan yang melihatnya adalah ipar-ipar ataupun mertua, yang jelas adalah seher, ipar, mertua, kerabat dari istri, maka itu semua boleh. Artinya apabila suami itu di rumah, ada istrinya, kemudian ada ipar lakinya, bukan ipar perempuan, ipar laki, karena ipar perempuan Rasulullah katakan apa itu? Al-maut. Dan ipar laki untuk ipar perempuan, itu al-maut Rasulullah katakan. Akan tapi yang kita bahas ini, ipar laki dengan laki, maka keadaannya bisa dijadikan lebih lapang dan lebih luas, tidak menjadi hal yang sempit. Artinya bisa suami itu di rumahnya ketika berhadapan dengan iparnya dengan pakaian yang santai, bisa lebih luas dan lebih bebas. Akan tapi ingat, ini apabila iparnya adalah iparnya laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Bahkan dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam poin ini dalam kitab Tanbihul Afham, jawazus su'ud ala baitil qarib idza lam yu'lam adamu ridahu bidzalik. Bolehlah untuk memanjat rumah kerabat ataupun saudara. Secara umum, kerabat ataupun saudara. Apabila kita meyakini bahwasanya apabila kerabatnya itu melakukan hal tersebut, yang punya rumah tidak marah dengan hal tersebut. Misalnya kita ngambil apa di atas gentengnya, kita naik tanpa izin. Karena apa? Ini saudara, ini kakak, ini adik, ini ponakan. Maka bisa diambil pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang ke-6, dibolehkan untuk menghadap Baitul Maqdis ketika buang hajat. Selama ketika menghadap ke Baitul Maqdis itu ketika buang hajat, tidak membelakangi kiblat dan tidak menghadap kiblat. Misalnya ada dari jamaah ini yang melakukan perjalanan ke Palestina misalnya, ataupun ke Yordania, karena dekat kan dengan Baitul Maqdis. Kemudian ketika buang hajat, ia tahu misalnya ke arah timur itu adalah Baitul Maqdis, atau ke arah ini utara apa selatan? Selatan ya. Ke arah selatan misalnya Ka'bah. Dia tahu, kemudian dia menghadap ke Baitul Maqdis. Maka itu tidak mengapa diambil dari hadis yang tadi kita bahas. Ingat, yang saya bawakan semuanya bukan perkataan saya, cuma saya merojihkan saja. Dan itu adalah pendapatnya Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Cukup ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.